Saya Sarah. Saya Angelin. Saya Yanuar. Kami dari Kelompok Umat Kelas. Selamat datang di dunia psikologi. Hari ini kita bakal ngajak kalian kenalan sama 14 tokoh psikologi legendaris. Gak usah tegang ya. Kita bahas ini dengan asyik dan singkat. Siap? Yuk mulai! Tapi sebelum itu, kita akan menjelaskan 3 dimensi besar. Yang pertama adalah psikodinamika, yang kedua adalah humanistik, dan yang terakhir adalah behavioristik. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini mengemukakan teori mengenai psychoanalysis teori. Freud juga berpendapat bahwa human mind itu dibagi menjadi 3 level. Ada conscious level, subconscious level, dan unconscious level. Freud juga berpendapat bahwa human mind ini dibagi menjadi 3. Ada id, ego, dan superego. Freud juga berpendapat bahwa manusia tuh memiliki defense mechanism yang berbeda-beda. Terdapat 10 defense mechanism. Dan yang terakhir, Freud juga menemukan atau mengemukakan mengenai psikoseksual. Yang terlihat dari 5 fase nih. Ada fase oral, fase anal, falik, laten, dan genital. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu Alfred Adler. Jadi, Alfred Adler ini mengemukakan mengenai individual psychology. Adler berpendapat bahwa manusia yang awalnya inferiority akan selalu menuju ke superiority diri mereka. Dan juga Adler juga berpendapat nih mengenai safeguarding tendency seseorang yang meliputi excuses atau beralasan, withdrawal atau kabur, dan juga aggression atau menyalahkan diri sendiri. Selanjutnya, kita akan menuju ke Carl Jung. Ia mengembangkan tentang analytical psychology dan menemukan collective unconscious. Collective unconscious adalah manusia juga memiliki lapisan ketidaksadaran yang bersifat universal. Ketidaksadaran ini diwarisi secara turun-temurun dan berisi pola-pola dasar yang dimiliki oleh seluruh manusia. Selanjutnya adalah archetypes yang berasal dari ketidaksadaran kolektif dan mencerminkan pengalaman serta naluri manusia yang mendasar. Archetype sendiri memiliki 8 bagian, yaitu persona, shadow, anima, animus, the great mother, wise old man, hero, and self. Oke, sekarang kita masuk ke Karen Horney. Jadi Karen Horney ini mengemukakan mengenai psychoanalytic social. Dia ini membagi basic menjadi ada 2 basic nih. Ada basic anxiety dan basic hostility dari seseorang. Karen Horney juga berpendapat bahwa manusia tuh memiliki 10 neurotic needs. Dan juga membagi neurotic trends menjadi 3. Ada moving towards others, moving against others, dan moving away from others. Lanjut ada Erich Fromm. Jadi Erich Fromm ini mengemukakan mengenai basic human needs. Basic human needs ini dibagi menjadi 4. Ada relatedness, submission, power, and love. Selanjutnya, Fromm juga berpendapat mengenai productive orientation dan non-productive orientation. Kalau productive orientation itu meliputi love, yaitu ada care, responsibility, respect, and knowledge. Kalau non-productive orientation itu meliputi receptive, exploitative, marketing, dan hoarding. Yang terakhir dari dimensi psikodinamika ada Erik Erikson. Erikson menjelaskan tentang psikososial yang dia membagi ego menjadi 3 aspek. Yang pertama ada body ego, ideal ego, dan ego identity. Lanjut, Erikson menjelaskan 8 tahap perkembangan manusia yang dimulai dari fase infant, toddler, preschooler, school ager, adolescence, young adult, middle age, dan older adult. Oke, kita masuk ke dimensi humanistik, di mana humanistik sendiri pertama kali dikemukakan oleh Abraham Maslow. Maslow sendiri menjelaskan tentang hierarchy of needs atau segitiga kebutuhan manusia, di mana yang paling dasar ada physiological, di atasnya ada safety dan love or belonging, naik lagi ada esteem, dan di puncak yaitu self-actualization. Maslow menyampaikan tentang aktualisasi diri di mana manusia bisa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Maslow juga menyinggung 15 B-value untuk melengkapi teorinya ini. Oke, kita lanjut ke Carl Rogers. Jadi, Carl Rogers ini mengemukakan mengenai person-centered theory yang meliputi basic assumption, the self and self-actualization, awareness, becoming a person, and barriers to psychological. Dia ini juga berpendapat mengenai psikoterapi yang meliputi condition, process, dan outcomes.
Selanjutnya, kita ada role May. Role May sendiri memiliki beberapa teori. Yang pertama adalah anxiety. Menurut May, kecemasan adalah respon alami terhadap ketidakpastian hidup atau ancaman terhadap eksistensi kita. Anxiety dibagi menjadi dua bagian, yaitu normal anxiety dan neurotic anxiety. Selanjutnya adalah guilt, di mana May mengidentifikasi rasa bersalah sebagai perasaan yang muncul karena kita gagal memenuhi potensi diri kita. Dan yang terakhir adalah freedom and destiny. Freedom adalah kemampuan kita untuk memilih dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Dan destiny adalah takdir atau aspek hidup kita yang tidak bisa kita ubah seperti genetik, lingkungan, atau kematian. Yang terakhir dari dimensi humanistik ada Gordon Allport. Allport menjelaskan tentang struktur personality, di mana dalam struktur terdapat disposition yang mencakup persona disposition, motivasi and style disposition, dan proprium. Allport juga menyampaikan teori motivation yang meliputi a theory of motivation dan fungsional autonomy. Nah, sebagai pembuka dari behavioristic, kita memiliki tokoh McRae Costa, di mana ia mengembangkan Big Five personality atau yang bisa kita kenal dengan sebutan OCEAN, yang meliputi openness atau keterbukaan, consciousness atau kedisiplinan, extraversion atau ekstraversi, agreeableness atau keramahan, dan neuroticism atau stabilitas emosional. Oke, sekarang kita lanjut ke Eysenck. Jadi Eysenck ini mengemukakan mengenai PEN model yang meliputi psychotism, extraversion, dan neuroticism. Nah, Eysenck sendiri ini mempunyai atau membuat alat penting nih untuk mengukur kepribadian berdasarkan dimensi yang tadi, PEN, psychotism, extraversion, dan neuroticism, yaitu EPQ atau Eysenck Personality Questionnaire. Nah, EPQ ini berfungsi atau berguna untuk psikologi klinis, untuk rekrutmen kerja, dan juga di pendidikan. Selanjutnya, kita bakal masuk ke Skinner. Di sini, Skinner mengembangkan teori conditioning. Conditioning sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu operant dan classical. Operant conditioning sendiri adalah proses kita belajar melalui konsekuensi dari suatu perilaku. Dalam teori ini, perilaku diperkuat atau diperlemah tergantung pada apa yang kita dapat, penghargaan atau hukuman. Selanjutnya adalah classical conditioning, di mana proses belajar di mana seseorang atau hewan mengasosiasi dua hal yang awalnya tidak berhubungan menjadi berhubungan. Nah, yang paling terakhir nih ada Bandura. Bandura menjelaskan tentang teori observational learning. Observational learning adalah proses belajar dengan mengamati perilaku orang lain tanpa perlu mengalami langsung atau melalui trial and error. Bandura juga menjelaskan tentang segitiga triadic reciprocal causation. Konsep ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor kognitif. Tetapi pada saat yang sama, perilaku tersebut juga dapat mempengaruhi lingkungan dan cara seseorang berpikir. Bandura juga menjelaskan tentang human agency, yaitu kemampuan manusia untuk mengontrol kehidupnya sendiri dan membuat keputusan. Dan yang paling terakhir adalah self-regulation yang mencakup internal dan eksternal. Nah, itu dia perjalanan kita kenalan dengan 14 tokoh psikologi. Dari Freud sampai Bandura, semua tokoh memiliki cara unik masing-masing untuk memahami manusia. Jadi, siapa yang menurut kamu paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah!